Ini video yang ke-21 di folder AM ya. Video-video sebelumnya kan saya masukkan ke grup-grup WA saya, ngobrol sana sini, ternyata ada tanggapan tentang masih ada kebingungan kenapa saya ada beberapa video yang mengatakan ya tentang agama begitulah, membingungkan lah untuk para penonton di WA itu. Maka ini sekarang saya terpaksa harus merincinya atau memfokusnya. Sebetulnya pernah saya singgung sedikit sana sedikit sini di beberapa video sebelum ini. Akhirnya untuk yang ke-21 ini ya terpaksa saya harus agak sedikit lebih mendalam supaya tahu biang keladinya, awalnya kenapa membingungkan, khususnya bagi generasi yang sekarang ya, khususnya kepada YouTuber yang saya kritisi, yang saya singgung begitu, tentang ketidakpahaman tentang duduk permasalahan di negeri ini. Saya mulai dulu, saya berikan tema di sini agama baru. Nanti saya terangin kenapa kok temanya begitu. Susunan hadirnya agama ya di negeri ini adalah di bawah masuk kabinet ya, itu di bawah kementerian ya, dulu namanya Departemen Agama, berubah semenjak reformasi menjadi Kementerian Agama. Di bawahnya itu salah satunya ya mengurus tentang berbagai agama yang ada di negeri ini. Ada undang-undangnya, ada pasalnya tentang kebebasan beragama. Namun kan jadi kontroversi lagi, di undang-undang yang lainnya pun ditentukan jumlahnya. Itu udah mulai masalah, ya kan? Di satu sisi berbicara ya di yang di UUD 45-nya ya. Ya saya lupa yang kebebasan itu. Tetapi di peraturan lainnya lagi mengatur siapa-siapa saja yang ada. Begini ya. Kalau dikatakan agama itu legal atau tidak legal, dalam artian bukan agamanya yang tidak legal, tapi kehadirannya di negeri ini secara register, secara terdaftar, registrasi untuk melakukan kegiatannya ya. Kan kegiatan itu banyak, nanti ada kerumunan, ada aktivitas keagamaan, ada mengeluarkan surat nikah, surat mati, bahkan itu ada surat baptis, surat lahir segala begitu. Bahkan dulu, bahkan awalnya surat baptis itu kekuatannya ya, kekuatan hukumnya itu sama dengan KTP pada hari itu. Bisa membuat paspor berdasarkan surat baptis tuh, bagaimana akurat dan tertibnya pada hari itu ya, pada zaman Orba begitu. Jadi ya sekarang surat baptis sudah terlampau banyak begitu yang buat, jadi ya kurang kuat juga gitu. Padahal dulu itu dapat menggantikan ijazah STTB, menggantikan kartu keluarga. Jadi begitu kedudukannya begitu ya, itu dulu lah. Nah sekarang sempat ada di beberapa video saya katakan bahwa awalnya A4. Oh ya, ini dulu ya kan. Setelah di bawah kementerian tersebut ada namanya divisi begitu ya. Dirjen Bimas, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat. Apa? Gitu loh. Tentu agama-agama tersebut yang inilah saya takut nanti salah paham. Maksudnya diakui itu di Indonesia, bukannya di dunia, bukannya itu agama apa, bukan itu maksudnya ya. Kan ini kan masalah keorganisasian, keadministrasian gitu ya. Ini tentu Dirjen Bimas Agama Islam dah ya, ini udah jelas ya. Terus 2 Dirjen Bimas Kristen Katolik, oke. Terus Dirjen Bimas Kristen Protestan. Ini mengapa ini bisa 2? Nanti saya bahas itu secara teologianya, kan saya sempat singgung juga ini kenapa jadi 2, karena susah saya terangin singkat gitu.
Ya, jadi intinya ini adalah dua agama yang berbeda gitu dulu. Nanti kalau ada yang mau enggak terima apa gimana ya, nanti saya buktikan. Sudah pernah saya buktikan begitu loh. Ini dua agama yang berbeda, Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Ya, terus nanti ini bahkan dulu Hindu Buddha, itu sempat saya bilang kan, Dirjen Bima sempat 4, terus 5, ya kan, terus akhirnya sekarang udah pindah, udah berpisah ya. Sini ada Budanya, sini ada Hindunya. Nah, ini ada Konghucu, itu saya bilang hebat mereka memperjuangkan ke eksistensinya di pemerintahan secara register gitu ya. Jadi nggak ada ini masalah itu agama sah atau enggak, benar agama itu benar atau enggak. Bukan di situ pembahasannya, bukan ya. Kenapa? Karena kaitannya ujung-ujungnya duit. Kenapa? Anggaran negara di bawah Kementerian Agama sekian ratus miliar nanti disalurkan ke sini. Untuk apa? Untuk yang mayoritas ya tentunya mayoritas potong-potong rotinya begitu loh, potong-potong kuenya di dalam anggaran Kemenak itu. Untuk apa? Untuk pembangunan rumah ibadahnya, untuk percetakan daripada kitab sucinya mereka. Terus masuk ini ya Konghucu, udah terima dia ya toh. Semua naungan ini apa segala, bisa mengeluarkan surat nikah dulu numpang sama Buddha, kagak dianggap begitu. Bukan berarti agama itu tidak dianggap di dunia atau itu agama enggak, bukan itu ya. Ini masalah administrasi gitu ya semuanya. Nah, ini dengar-dengar belum juga ini yang mau digolongkan kepercayaan itu ya, kepercayaan apa segala itu, keyakinan ini juga masih kacau. Dan ini juga ada yang diperjuangkan, bahkan sempat di apa sih istilahnya kalau menteri itu baru keluarin selentingan begitu loh, baru mention begitu tentang agama Baai dan lain-lain, itu sempat ada ya ini jadi masih perjuangan lah begitu ke 7, 8, 9, 10 ya. Bagi saya jauh bisa begitu, karena Dirjen Bimas Konghucu perjuangannya ya tahunan, bahkan kalau mau dihitung dari zaman Pak Harto puluhan tahun gitu. Dilarang sama Pak Harto untuk hadir di permukaan negeri ini, itu hadir dilarang begitu ya. Nah, ini kaitannya tadi udah jelas ya ke UUD anggaran pemerintahan begitu ya. Nah, kekuatan lobby ya kalau ini udah nggak bisa diganggu lah ya. Ini betul-betul ya sudah Dirjen Bimas Agama Islam ya jelas udah. Nanti urusan haji, urusan apa, urusan kitab suci, percetakan apa segala udah selesai dulu. Nih, Kristen Katolik itu mengadakan lobby pada masa itu dari zaman Orde Lama, bahwa mereka ya Katolik itu tidak mau dipersamakan dengan kekristenan lainnya. Lobby itu kuat sampai hari ini masih kuat, terbukti, terpaksa lah tanda kutip ya kan. Depak pada hari itu ya harus buat lagi Dirjen Bimas Kristen. Tadinya kalau satu kosakata ya begini repot, bikin rancu dengan Kristen Katolik. Jadi mau pilih siapa di sini kosakata keduanya? Lah yang paling beken, paling apa dibawa dari zaman kolonial dulu apa segala ya P, Kristen Protestan jadi begitu loh ya. Coba ini supaya gampang kita fokus di ini aja dulu nih, terlampau sempit menulis nih ya. Ini udah selesai, ini cerita terkunci sudah, nggak usah inilah ya gitu loh. Aslinya nih begini nih tulisannya nih tuh ya. Tuh siapa itu generasi yang sekarang itu para YouTuber, biar tahu gini nih sejarahnya nih begini ya. Terus yang satunya tadi apa? Kristen Protestan. 2 kosakata. Lihat. Ini lihat. Nah, dengan kuatnya lobby gitu tentunya ada campur tangan dari Vatikan ya. Tuh para YouTuber aja nggak tahu tuh Vatikan tuh negara tuh ya. Gitu loh. Nih.
semua segala hal yang berbau-bau agama Kristiani dan agama-agama yang mengacu kepada sosok Isa Al-Masih alaihissalam apa segala itu istilahnya dilempar ke sini nih dilempar ke bawah naungan ini nanti Dirjen Bimas nanti nih ya nanti kaitannya itu cara menyalurkan anggaran negara itu tadi ya kan. Ini kalau dia komunitas kecil ya kecil dapatnya, ini sedang ya sedang dapat duitnya ini gitu loh. Kalau ini dia udah tinggal ngurusin parokinya sendiri aja udah gitu loh, seluruh Nusantara ini gitu loh ya. Tuh dulu juga orang pada nggak tahu itu sebetulnya Katolik yang di Timur yang sekarang Timor Leste juga bukan di bawah naungan Jakarta itu tadinya, langsung dia Vatikan gitu loh. Itu samping dulu dah ya, ini sebagai wawasan nih supaya ngerti nih para YouTuber ya. Dah ini yang diistilahkan jatuhnya sinode istilah itu ya, cari sendiri di Google tuh ya. Nah ini tentunya sudah tahu payung namanya Dirjen Bimas Kristen Protestan, tentu dong sinode apa yang yang berlandaskan Protestan ya jelas semuanya kan udah pernah nih saya bahas sedikit sih gitu ya kan, GKI, Gemim, GPIB ya kan, Gereja Toraja semuanya itu ya, semuanya lah itu, HKBP ya toh, Gereja Kristen Jawa ya, segalanya udah sinode. Masih juga agak sulit itu pada hari itu ya. Ya ini juga apa namanya ya perjuangan ya, boleh lah dibilang perjuangan, tapi ini sudah welcome lah gitu, karena ini juga dari warisan zaman Belanda dan lain sebagainya. Bahkan ini kalau kita mau lebih mendalam lagi, GKI ada izin dua itu dari dua provinsi pada hari itu izinnya, karena ya selek internal lah begitu ya. Nah sampai di mana ini? Nah jadi setelah itu mulai berkembang itu sekitar 80-an menjelang 90-an maraklah di dunia. Sebetulnya emang dari 80 awal gitu, cuman kan nyampenya ke Indonesia dan para tokoh-tokohnya itu mulailah membawakan kekristenan Pentakosta. Saya tahu dari tahun 70 udah ada, tapi itu masih kelompok-kelompok kecil gara-gara dia habis pulang dari luar negeri, ada yang pulang dari Amerika, dari Eropa, terus dia membawakan apa ya versi kekristenan begitu. Nanti aja itu, nanti detailnya ke sana. Pokoknya mulailah itu perjuangan itu, mulailah kalau kenal nanti nama sekitar ya pertengahan 80-an lah itu ya, mulailah ya. Pokoknya kalau yang GKI jadulnya udah jelas lah ya, itu udah dari zaman kolonial, zaman Belanda itu semuanya ya. Bahkan nanti kalau mau lebih rinci lagi banyak sekali institusi, lembaga-lembaga keagamaan Kristen Protestan itu sebetulnya di Nusantara ini pada zaman perang dulu malah dari Jerman, sebetulnya Jerman, Portugis apa segala gitu. Karena ini saya jadi tambahin wawasan dah sekalian. Jadi waktu zaman penjajahan Belanda itu memang dari pihak Belanda, meskipun itu VOC namanya swasta ya, bukan langsung daripada Raja Belanda, itu tidak terlampau serius dia untuk masuk mengintervensi Nusantara ini dengan keagamaan, enggak. Malah Portugis jelas ya, Inggris sempat mampir ya. Ya itu masalah sejarah umum lah, nanti periksa sendiri gitu, karena kan ada Anglikan nantinya ya. Terus juga bahkan bahasa Indonesia juga serapan dari bahasa Portugis itu kan gereja itu. Nah Belanda itu boleh dikata jumlahnya imbang lah, karena kalau nanti mau diperiksa kepada Kristen Protestan yang tua-tua itu, lembaga-lembaganya itu banyak tongkat estafet, ada yang pemberian, penyerahan, ada yang karena ditinggal oleh ya para si bule-bule itu pada masa itu banyak yang dari Jerman gitu. Ya kan terbukti di Sumatera Utara itu kan HKBP kan bukan Belanda, itu Jerman juga kan, atau yang dikenal dengan nama tokohnya no mention, termasuk yang di Sulawesi juga, di Toraja juga gitu loh ya.
Dah dikit aja itu. Ya, gali sendiri dah urusan gituan. Nah, mulai 80-an lah istilahnya, tahun 80-an. Kepengen juga kekristenan yang versi-versi bukan Protestan. Ya, memang agak rumit di bawah naungan kekristenan setelah Katolik itu kan tahu sendiri, tidak hierarkis, berdiri masing-masing, kecil-kecil di seluruh dunia, berdiri aja masing-masing begitu loh. Ya kan? Ya nanti saya bahas ini di atasnya lagi itu si jadul lagi ortodoks ya, tahu nanti gitu loh. Ini juga unik sendiri nih, lucu sendiri. Agama paling tua malah paling terakhir masuk ke negeri ini itu nah ya nanti. Nah, mereka pun mau dinaungi karena kan ada kepentingannya dong, surat menyurat administrasi di pemerintahan ya, meskipun tidak juga ngarepin yang seperti yang lainnya itu mendapatkan kucuran anggaran ya, enggak ya, itu nomor kesekian lah, itu kepentingan nomor 4 nomor 5 gitu, karena kan dia yang penting legalitas dulu kehadirannya, nggak diganggu kalau apa membangun rumah ibadah ada izin, mengeluarkan surat nikah, surat mati, surat apa segala dah, pokoknya kayak gitulah administrasi dilempar ke sini gitu loh. Itu pun mesti ada pembuktian nanti, yang seperti saya pernah singgung tentang Q&A itu, apa question and answer gitu ya kan, untuk mendaftar lah katakanlah begitu. Maka ini ada lagi sinodenya, kalau seandainya para YouTuber tahu itu nama seperti GPDI, GPPS ya. GPDI karena ribut lagi atau selek lagi rebutan nama, ingat GP, D-nya huruf kecil, terus I, terus sempat lagi diperdebatkan ini para YouTuber so tahu itu masalah komplain atau mengkritisi kalau ada orang bilang Pantekosta, harusnya kan Pentakosta karena bahasa aslinya Penta, ngerti. Tapi itu ada sejarahnya, karena itu pendaftaran tidak boleh sama. Maka itu harus ada dirubah-rubah dikit. Itulah yang saya bilang akhirnya temanya jadi agama baru, yang tadinya agamanya bukan baru ya terpaksa jadi kayak baru gitu loh. Bungkusannya atau apanya gitu loh. Makanya itu nih temanya nyambungnya begitu. Akhirnya ya terpaksa jadi kayak agama baru gitu. Karena kenapa? Penentuan daripada formulir isian waktu pendaftaran di bawah naungan Kementerian Agama lah yang kayak gitu-gitu. Kalaupun ada agama yang mau hadir di Indonesia pun ya pertanyaannya begitu, nama agama apa gitu loh, kitab sucinya apa, ajarannya seperti apa, uraikan. Kan lucu jadinya gitu loh. Barulah nanti di proses di dalam apakah diizinkan dia untuk hadir di Indonesia secara administrasi resmi dan lain-lain, itu ya jadi kacau, jadi agama baru lah tuh namanya tuh. Kaitan ya itu tadi yang saya suka bilang, ada penguasa di negeri ini yang telah mengkondisikan keadaan dunia keagamaan itu. Tuh kaitannya ke situ. Nah, sampai di mana lagi tadi? Nah, udah. Berdirilah ini di bawah naungan ini, surat menyurat apa keluar minta surat izin, kop suratnya Dirjen Bimas Kristen Protestan, kop suratnya gitu loh. Udah nggak ada cerita lo mau dipayungin sama Dirjen Bimas Katolik Roma, nggak ada. Eastern Katolik aja yang kiblatnya ke Vatikan aja dicuekin sama dia, apalagi Katolik karismatik mau dinaungin sama dia, cuekin juga. Nih yang lucunya lagi nih, tuh di sini jatuhnya bareng sejajar sama GKI, GPDI, GPPS, Gemim, GBI. Tuh kalau ada yang masih ingat nggak, ada GBIS tuh sebetulnya. Awalnya begitu, pecah jadi GBI yang ngetop sekarang gitu loh. Begitu jatuhnya, termasuk ortodok itu gitu loh. Kenapa bisa begitu? Ya terkondisikan gitu loh. Ini gimana kalau yang ribuan para YouTuber itu mau mengangkat ini supaya merubah tatanan keagamaan, cara menjalankan apa itu
kepercayaannya, ntar bilang kepercayaan bukan agama lagi dah, religionnya itu di negeri ini berubah lain rasanya nanti, gitu loh ya. Nanti ada kaitan dengan apa SK 2 menteri lah apalah, dulu sebetulnya 3 itu ya SK-nya itu 2+1 kalau nggak salah, 2 yang sejabat kementerian, 1 lagi lembaga negara apa gitu, lupa dah ya, nanti di Google aja itu gitu-gituan. Nah memang kaitannya ke situ gitu loh. Ini terus masih berlaku meskipun tadi sudah perjuangan Konghucu bisa tembus, itu kan sudah hebat gitu loh. Karena mereka itu tertekan puluhan tahun, segala surat menyurat, KTP apa segala kakak tertulis Buddha gitu loh. Ya kan? Ya kalau ini udah repot nih. Vatikan turun tangan ya susah dah. Ya kan? Gitu berdiri sendiri dia udah. Gitu loh. Ya memang kaitannya ke UUD, nanti kebanyakan Dirjen Bimas berapa miliar lagi keluar anggaran khusus untuk ngurusin gini-ginian gitu. Nah itu coba dipikirkan gitu. Nah kalau tema-tema para YouTuber yang kayak gini baru pencerahan, bukan saling nyinyir, saling apa. Aduh susah dah kalau ngomong sama orang uneducated gitu loh ya. Nah sampai di mana lagi dah begitu. Nah kalau ini contoh, udah dah ngambil contoh langsung aja nih, saya bablas aja di video 21 ya. Oke ya, Katolik Roma udah aman dirinya mengamankan dirinya dari awal itu, dari zaman merdeka udah mengamankan dirinya. Apa-apa yang berbau-bau Kristiani lempar ke bawah sini tuh ya, udah jelas. Oh ya, supaya jangan lupa, termasuk Mormon, termasuk Saksi Jehovah. Dulu kita punya, masih ada saya rasa, Christian Science di Indonesia kan, jadi lucu itu namanya, Kristen ilmu pengetahuan itu ada. Scientology saya lupa ada, sempat hadir tapi nggak tahu ya, akhirnya dia bikin sinode nggak di bawah naungan ini. Kop surat ini udah tanda tangan, ini Dirjen Bimas Kristen Protestan, tanda tangan, udah begitu urusannya, nggak usah bantah dah ya, nggak Google sana loh gitu loh ya. Jadi begitu. Mana lagi yang penting? Nah ini nih di bawah naungan juga nih kekristenan tua di bumi sepanjang segala abad, di bawah naungan Protestan. Gitu loh. Mau nggak mau, nggak punya izin gitu loh. Nggak ada izin eksisnya di negeri ini untuk mengadakan kegiatannya seperti yang lainnya itu gitu. Setara, sejajar secara administrasi dengan Mormon, dengan oh ya satu lagi Anglikan. Ayo, ini saya udah berapa kali ulang, Anglikan ini bukan Katolik, bukan Protestan. Saya udah pernah debatkan dulu, bukan zaman internet waktu itu. Masa bikin apa iklan lah katakanlah, brosur pada hari itu dalam kurung Protestan di Indonesia. Saya udah pernah datang ke sana. Saya sudah semua ke kantor Matakin, saya juga udah dialog di situ waktu itu. Ketuanya lagi ketuanya dosen itu, ketua apa Konghucu. Terus saya bicara situ sebentar aja karena nggak ada sih itu pimpinan Matakinnya. Saya kagum, saya bangga, bilang wah hebat, saya bilang waktu itu awal-awal reformasi itu, karena ada yang saya mau perjuangin juga seperti beliau itu gitu loh. Nah terus ujuk-ujuk ini saya bikin video khusus saya dah sendiri dah gitu loh. Ortodoks begitu. Ortodoks itu ya secara administrasi ya hadirnya ya disetarakan terpaksa. Jangan ngayal deh, ini bisa jadi apa namanya, setara dengan ini apa memiliki Dirjen Bimas apa segala. Jangan ngayal lah, semuanya begitu loh. Kecuali nanti kalau ada reformasi lagi ya, ada betul-betul ada tekanan kepada khususnya di bawah Kementerian Agama ini gitu loh. Ayo kalau mau ya ayo gitu, supaya ya tapi gimana nanti anggaran negara. Saya juga yakin lah negara, pemerintah juga, DPR juga agak susah itu kalau meng-ACC meloloskan keinginan gitu yang bisa setara dengan Dirjen Bimas Katolik Roma, setara dengan Dirjen Bimas Katolik Kristen Protestan dan lain-lain itu, Hindu Buddha. Berat memang. Sorry. Jadi
Ortodok ini mau nggak mau cuman ngarep urusan surat menyurat aja, supaya setiap ada kegiatan ya ada surat menyurat, nanti kalau ada perlu ke kantor polisi ya surat pembangunan apa ya, begitu aja udah gitu loh. Kop surat tetap ini, udah nggak usah bantah begitu ya kan, faktanya ya begitu, mau diapain gitu loh. Jangan harap bisa setara ini. Kalau masalah nanti yang namanya apa KWI, PGI, ya dulu namanya DGI, sekarang PGI ya, itu maksudnya adalah wadah-wadah kelembagaan menjadi bukan pintu masuk ya, menjadi jembatan antara pihak pemerintahan, karena Dirjen Bimas itu adalah pemerintahan, pejabat negara gitu loh. Untuk penyaluran teknisnya Katolik Roma itu ya disalurkan oleh KWI itu gitu loh. Kalau yang protestannya ya PGI itu. Oleh karena itu setiap kegiatan para ini yang tadi yang 1001 macam, bahkan ada yang ngawur-ngawur gitu, apapun sebut ini di bawah sini ya, mau nggak mau juga PGI itu sebetulnya ya NGO ya gitu loh, organisasi bukan pemerintah sebetulnya gitu ya. Mau nggak mau ini yang teken-teken aja gitu loh, tanda tangan. Namun dia tidak bisa melahirkan sinode baru yang supaya sejajar dengan GKI, GPIB, GEMIM, HKBP apa segala, nggak bisa. Begitu permasalahannya ya. Nah jadi hal ini meskipun tidak dipahami oleh awam, tapi membawa nuansa, membawa aura, membawa secara psikologis gitu loh kehadirannya. Bahkan ini juga sebetulnya kan pernah saya buktikan bahwa dari pihak pusat Kristen Katolik Roma sebetulnya secara halus sudah membedakan dirinya dengan kekristenan lainnya. Lihat kartu keluarga Katolik, saya tahu persis itu karena saya punya gitu loh ya kan. Bagaimana tata cara nikah dengan agama lain. Protestan dianggap agama lain kok gitu loh, sejajar dia dengan Hindu Buddha dengan apa di hadapan pihak kaum Katolik Roma. Jangan bantah saya gitu loh, kita mengerti semuanya, puluhan tahun ini saya kaji gitu loh. Jangan sok teong deh loh gitu loh. Mana YouTuber sok teong aja loh ya. Jadi begitu. Sampai di mana? Saya rasa sampai di sini aja dulu ya. Intinya begitu. Ini yang saya kritisi. Ini malah saya minta nih para YouTuber, mau nggak tuh bersatu angkat tema ini supaya merubah tata cara, prosedur ya, protap ya, supaya tupoksinya para agama ini tidak terkungkung, tidak terbelenggu oleh sistem yang diciptakan, sistemnya tidak sinkron dengan agamanya sendiri. Maka dari itu saya kasih tema, kok jadi agama baru ini semua gitu loh ya. Ya ini istimewa sendiri ini mau diapain gitu loh ya, gitu loh ya. Jadi saya himbau yang lihat video ini ya kan, mau angkat tema ini supaya kita bisa gempur dulu ini Kemenak ya kan, Kemenak ini gitu loh ya, supaya nanti, karena kan sekarang masih ada yang berjuang ya dari pihak kepercayaan dan keyakinan. Itu juga saya pernah dialog sama pihak mereka, dia malu-malu mengatakan dirinya agama. Oh enggak, kami cuman ya. Waktu itu saya ngomong sama leadernya Kejawen itu, malah saya yang dorong dia, Bapak itu agama. Saya bilang begitu, dia malah puyeng, malah malu-malu. Iya sih ya udahlah ya gitu loh. Ini tema-tema begini diangkat, jangan debat-debat dress code. Gimana sih debat-debat atribut? Iya ngerti atribut penting, tahu. Cuman caranya memperdebatkan di YouTuber cemen gitu loh caranya. Ya saya tambahin dah sebelum saya tutup video ini. Masalah atribut, masalah busana pastor apa segala, kalau di luar koridornya itu barang umum, termasuk ikon. Kan sempat saya singgung kan, ikon kalau di pasar loak gimana? Ya udah memang benda saja. Tapi pada saat disucikan gitu loh, di blessing, bahkan disemayamkan di altar dulu. Misalnya nih ada umat bawa ya kan, Romo nih ada ikon gini-gini, Romo ini ada ini gitu loh.
di blessing, bahkan ada yang disemayamkan di altar, dibawakan di dalam liturgi, baru itu namanya disucikan. Aduh, masa capek deh gitu loh. Kalau mau nyerang si orang yang katanya penyalahgunaan wardrobe-nya apa, dress code-nya para pastor Katolik, nggak gitu cara nyerangnya. Ah udah capek deh. Nggak gitu aja pokoknya caranya. Ada caranya supaya duduk permasalahannya jelas di mana. Gitu loh. Jangan akhirnya sekarang saya lihat ini malah agamawannya juga malah ya saling ejek-ejek doang. Kan anehnya kan viewernya ratusan ribu. Ya udah, ini dulu aja. Sedikit ini, nanti mau rinci mau detail ini juga video ini ya udah pasti saya masukin YouTube sama rekan-rekan lah, teman-teman WA saya, nanti saya mau lihat dulu itu tanggapannya. Video 21 di folder AM agama mistis, saya cut dulu.